Oke, jumpa lagi di materi fisika kelas 12 dengan bab induksi Faraday ya, atau biasa kita kenal dengan GGL induksi. Nah, sebelum kita ke materi utama, kita akan bahas dulu apa itu flux magnet ya. Jadi untuk materi pengantarnya di sini kalau kita harus paham dulu apa itu flux magnet. Oke. Atau kadang juga ada yang menyebut flux magnetik ya. Jadi apa itu flux magnetik? Jadi flux magnetik itu adalah garis gaya magnet ya yang menembus yang menembus suatu luasan ya. Jadi luasan ini bidang ya. Jadi misalkan ada garis gaya magnet, kemudian dia menembus suatu luasan, maka nanti akan timbul flux magnetnya. Ini sebagai contoh, ini ada suatu luasan gitu ya. Atau kertas boleh. Kemudian ada medan magnet ya. Garis gaya magnet boleh. Medan magnet yang dia arahnya miring ya. Jadi ini arah medan magnetnya B. Kemudian ini kertasnya atau bidangnya ini luasnya A. Jadi B tadi medan magnet, A-nya ini luas. Maka nanti besarnya flux magnet itu biasanya kita simbolkan dengan begini ya. Ini kalau di fisika V ya, ini huruf Yunani ya. Jadi besarnya V itu sama dengan BA kali cos, dipakai kosinus ya, cos theta. Apa itu theta? Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara B dengan garis normal. Nah, kalau saya gambarkan di sini, garis normal arahnya ke sini ya. Ini garis normal, kita beri simbol N topi ya. Ini tetanya di sini berarti. Nah, bisa dikatakan ketika nanti B-nya ini tegak lurus dengan A, maka B ini atau medan magnet dia akan berhimpitan dengan N. Sehingga nilai sudut tetanya akan 0. Nah, kalau tegak lurus ya, kalau B tegak lurus dengan A, maka nilai cos 0 itu adalah 1 sehingga V-nya akan sama dengan B dikalikan A ya. Jadi jelas ya, B-nya di sini nanti Tesla, kemudian A-nya di sini nanti satuannya adalah meter persegi karena A di sini adalah luas. Itu satuannya meter persegi. Nah, cukup mudah ya. Nah, untuk V sendiri nanti punya satuan Weber ya, atau biasa disingkat WB. Nah, inilah flux magnet yang harus kalian ketahui sebelum masuk ke materi utama kita, yaitu tentang GGL induksi. Apa sih peran dari flux magnet? Nah, ini penting sekali ya. Kalau di bab sebelumnya itu tentang medan magnet, ya ada namanya hukum Ampere. Kalau hukum Ampere itu kan menyatakan bahwa jika di sekitar kawat berarus, jadi arus akan menghasilkan medan magnet. Jadi saya singkat ya. Nah, ini kalau menurut hukum Ampere, jadi di sekitar kawat berarus listrik itu akan timbul medan magnet. Nah, sedangkan nanti di hukum Faraday ya, karena tokohnya di sini adalah Faraday. Nah, kalau di hukum Faraday itu kebalikan. Jadi dari perubahan flux magnet itu tadi ada medan magnet, nanti akan menghasilkan arus. Jadi perubahan flux magnet ya, flux magnet di sini ya akan menghasilkan arus.
Nah, jadi bedanya ini kebalikannya. Kalau tadi arus menghasilkan medan magnet, jelas ya ada kawat lurus, kawat melingkar, solenoid, toroid, dan lain-lain. Kalau di hukum Faraday, perubahan flux magnet akan menghasilkan arus listrik. Nah, flux magnet ini nanti berubahnya boleh B-nya yang berubah, A-nya yang berubah, atau sudutnya barangkali yang berubah ya, karena nanti macam-macam. Begitu, tidak harus B-nya ya. Jadi perubahan flux magnet akan menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang baru deh kita bahas tentang GGL induksinya. Ya, GGL induksi. Nah, GGL induksi ini nanti biasa kita beri simbol epsilon ya. Atau biasanya kalau di rangkaian itu dia sumber tegangan. Jadi epsilon ini nanti satuannya dia volt. Nah, GGL induksi nanti karena bergantung pada ini ya, flux magnet, maka dirumuskan epsilon itu sama dengan min N ya. Jadi rumusnya ada dua, ada yang pakai turunan dan ada yang pakai delta begitu. Ini kita pakai delta dulu, delta V per delta T. Kemudian atau ada dua ya. Tadi epsilon sama dengan min N dV per dt. Nah, kapan kita pakai delta, kapan kita pakai D? Kalau kita pakai delta itu kalau V-nya itu nanti dia berupa angka, suatu nilai. Tapi kalau kita pakai turunan, diferensial, nanti deltanya atau V-nya, mohon maaf, V-nya nanti dia berupa fungsi, suatu fungsi yang bergantung pada waktu. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, di mana ada N di situ. Mungkin kalian ada yang belum tahu ya, di mana N itu di sini adalah jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitan. Nah, begitu. Kemudian V-nya tadi sudah jelas, di situ adalah flux magnetik. Nah, ini adalah rumusnya. Nanti kita latihan soalnya di belakang ya. Oke, dari sini mungkin teman-teman akan bertanya ya, sistemnya bagaimana kok bisa ada flux magnet itu bisa menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambar, sebentar ini epsilon saya tulis dulu ya. Ini GGL, ini satuannya volt, begitu. Kemudian delta T ini dia adalah perubahan waktu. Begitu, satunya sekon. Oke, sekarang coba kita coba gambar sistemnya seperti apa ya nanti. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Misalkan nih, ada suatu batang, kemudian di sini ada lilitan kumparan begitu. Saya kasih warna yang berbeda. Misalkan kumparannya warna hijau. Nah, misalkan begini ya. Ini dari belakang, terus begini. Nah, jadi dia seperti lilitan. Ya memang lilitan ya. Nah, kemudian ini nanti dihubungkan dengan suatu galvanometer. Nah, ini G. G itu galvanometer yang dia fungsinya untuk mendeteksi ada atau tidaknya arus pada suatu rangkaian. Kemudian di sini nanti ada suatu magnet ya. Magnet misal ini utara, ini selatan. Yang kita tahu ya bahwa magnet utara itu dia garisnya itu keluar. Ya, kalau selatan dia masuk. Nah, ketika magnet ini diam, ya tidak bergerak, maka tidak terjadi apa-apa pada galvanometer. Nah, tapi ketika magnet ini dia bergerak itu dia bisa masuk atau nanti dia keluar menuju kumparan ini, maka ini akan timbul arus. Tandanya apa? Ini nanti ada jarumnya ya. Jarum bergerak ya atau menyimpang. Menyimpang bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung
dari arah arusnya nanti ya. Misalkan arah arusnya ke sini nanti bergeraknya nanti ke kanan gitu. Kalau arah arusnya dari sini ke sini nanti menyimpangnya ke kiri. Begitu. Jadi nanti ya besarnya simpangan itu bergantung pada beberapa aspek. Yang pertama itu bergantung pada kecepatan gerakan, ya, kecepatan gerakan. Jadi ketika kita menggerakkan magnet ini secara lambat mendekati kumparan, maka jarumnya ini nanti akan menyimpang kecil sekali, ya, menyimpang sangat kecil. Kemudian kalau kita gerakan cepat, kita masuknya cepat, keluarnya juga cepat gitu ya, nanti menyimpangnya juga besar gitu, yang menandakan bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini besar juga. Jadi galvanometer ini hanya mendeteksi, bukan menghitung besar apa namanya itu nilai suatu arus, bukan. Jadi bukan seperti ampermeter. Ini hanya untuk mendeteksi apakah ada atau tidak arus pada suatu rangkaian gitu. Oke, yang pertama tadi tentang kecepatan dari magnetnya ya. Semakin cepat maka nanti menyimpangnya akan semakin besar. Yang kedua, yang berpengaruh juga jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitan ini nanti semakin banyak lilitannya, tentunya nanti juga menyimpang jarumnya juga semakin semakin besar. Nah, ini seperti yang kita ketahui, kalau epsilon itu min n, ya. Ah, min ini kita bahas nanti di hukum Lenz ya. Kenapa nilainya negatif begitu? Karena arus listrik yang dihasilkan oleh gigil induksi ini nanti akan menghasilkan medan magnet juga kan yang arahnya nanti dia berlawanan arah dengan medan magnet penyebab dari arus induksi tadi. Nah, makanya ini harusnya nanti medan magnet yang dihasilkan harusnya ke kiri. Begini ya, harusnya ke kiri ya. Kalau ini dia masuk, ini nanti ke kiri ya, sehingga arusnya nanti dia akan begini. Ini naik terus ini turun gitu. Sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi nanti jempol itu dia sebagai arah medan magnet dari induksi ini ya. Kemudian arah 4 jari yang seperti menggenggam batang ini dia sebagai arah arus gitu. Jadi nanti galvanometer ini jarumnya akan menyimpang ke arah kanan kalau dia masuk. Nah, masuk. Kemudian sebaliknya kalau dia keluar, kamu jauhkan begitu ya. Teman-teman dijauhkan ya atau keluar nanti arahnya juga akan berkebalikan begitu. Ya, untuk praktek dari menghitung besarnya gigil induksi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, teman-teman, jadi jelas ya di sini bergantung pada N jumlah lilitan, kemudian delta P per delta T ini adalah perubahan flux magnet terhadap waktu begitu. Semakin cepat, semakin besar juga nanti epsilonnya atau gigil induksinya juga semakin besar. Oke, begitu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Ya, terima kasih.